Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilwan Nurhawwa Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 12130300055 dari kelas 2B Prodi Hukum Tata Negara Siasah. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara atas segala materi yang sudah disampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman dari materi-materi yang sudah disampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Negara. Baik, berikut ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Baik, untuk pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai ekspektasi tentang mata kuliah Ilmu Negara. Ekspektasi saya di dalam mata kuliah Ilmu Negara ini adalah untuk dapat mempelajari, memahami, serta menambah pengetahuan dan wawasan saya mengenai apa itu ilmu negara, baik dari konsep-konsepnya, teori-teorinya, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dan juga mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu negara tersebut. Setelah saya dapat memahami dan bisa mengerti secara lebih luas pengertian dari ilmu negara tersebut, saya berharap dapat mengamalkannya dan dapat membagikan ilmu yang saya miliki kepada orang lain agar bisa bermanfaat. Selain itu, saya berharap agar bisa mendapatkan nilai yang baik di dalam mata kuliah ilmu negara ini. Pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai konsep dari ilmu negara. George Jelinek menyebutkan bahwa ilmu negara itu terbagi ke dalam dua hal. Di antaranya adalah yang pertama, Alijimen Staatslichri, yaitu fokus yang membahas mengenai negara secara lebih umum, dan yang kedua adalah Besondere Staatslichri, yaitu fokus yang membahas tentang negara secara fokus dan secara lebih khusus. Selain itu, Alijimen Staatslichri juga terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu Alijimen Staatslichri dan Alijimen Spesialis Staatslichri. Sama halnya dengan Besondere Staatslichri yang juga terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu Individualis Staatslichri dan juga Spesialis Staatslichri. Adapun pendapat-pendapat mengenai ilmu negara yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli ilmu negara. Misalnya adalah Kelsen yang mengemukakan pendapatnya bahwa ilmu negara hanyalah aspek hukum dan fokusnya hanya kepada aspek hukum, tidak perlu mempelajari tentang ilmu negara secara historis, yaitu seperti misalnya membahas mengenai asal mula terbentuknya negara, unsur-unsur negara, dan lain sebagainya. Jadi, ilmu negara hanya fokus kepada aspek hukumnya saja. Begitu menurut pendapat dari Kelsen. Selanjutnya adalah mengenai asal mula dari ilmu negara. Ilmu negara pertama kali dikenalkan pada tahun 1882 oleh George Jelinek. Beliau adalah seorang filsafat dan ahli tata negara dari negara Jerman, sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Ilmu Negara. Sedangkan di Indonesia, baru pertama kali diperkenalkannya ilmu negara adalah tepatnya pada tahun 1946 oleh Universitas Gadjah Mada atau yang biasa kita kenal sebagai UGM. Di negara Inggris, ilmu negara dikenal sebagai Theory of State. Selanjutnya adalah mengenai objek dari ilmu negara yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, asal mula negara, yang kedua, hakikat negara, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Ilmu negara juga memiliki keterhubungan atau keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain, seperti misalnya hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara atau hukum statis, hubungan antara ilmu negara dengan hukum administrasi negara, yaitu hukum yang bersifat dinamis, dan juga hubungan dari ilmu negara dengan ilmu politik, yaitu histori politiknya, dan juga salah satunya adalah hubungan ilmu negara dengan ilmu ekonomi, yaitu secara teori dan praktik bernegara dalam negara. Pertama adalah diferensiasi, yaitu pembedaan. Yang kedua adalah determinasi, yaitu persamaan. Yang ketiga adalah spesialisasi, yaitu fokus. Dan yang keempat adalah integrasi atau pengintegrasian keilmuan dalam ilmu negara. Dalam ilmu negara juga terdapat beberapa aliran. Aliran-aliran di dalam ilmu negara adalah paham-paham atau pendapat-pendapat yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan.
Aliran-aliran tersebut yaitu diantaranya yang pertama adalah Socrates, yang kedua adalah Plato, yang ketiga adalah Aristoteles, dan yang keempat adalah aliran menurut Epicurus. Membahas mengenai ilmu negara, terdapat suatu perbedaan yang terjadi pada zaman Yunani dan zaman Romawi pada masanya, yaitu diantaranya adalah yang pertama, ilmu pengetahuan berkembang lebih pesat di Yunani karena konsepsi kenegaraannya bisa dilihat dalam bentuk naskah dan buku-buku, berbanding terbalik dengan keadaan pengetahuan di negara Romawi. Selain itu, di Romawi ilmu pengetahuan tidak berkembang pesat karena lebih menitik beratkan soal praktis. Di Yunani, hukum bersifat kaku karena hukum dan kekuasaan itu dicampur adukan. Sedangkan di zaman Romawi, hukum dan kesusilaan itu dipisahkan lebih kepada cara berpikir, yuridis, dan praktis. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai definisi dan hakikat negara. Secara etimologi, negara diambil dari bahasa Sanskerta yaitu nagara atau nigari, yang memiliki arti kota besar dan kerajaan. Ada pula definisi menurut beberapa sarjana lokal mengenai negara, yaitu misalnya menurut Maryam Budiarjo. Beliau menyampaikan dan menyebutkan bahwa negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan tersebut. Terdapat 6 komponen yang menjadi terbentuknya negara, yaitu daerah, memiliki pejabat, rakyat, kontrol, hukum, dan kekuasaan. Selain pendapat menurut sarjana lokal, terdapat juga pendapat-pendapat dari sarjana luar, yaitu misalnya Aristoteles, yang menyebutkan bahwa menurutnya negara merupakan sebuah konteks kehidupan dan perpaduan dari beberapa keluarga yang mencakup beberapa desa yang akhirnya berdiri sendiri sepenuhnya dan memiliki tujuan yang baik. Ada juga pendapat menurut Karl Marx yang berpendapat bahwa negara adalah sebuah alat kekuasaan yang digunakan oleh kaum burjuanis kapitalis untuk meraih keuntungan dengan cara menindas kaum yang lemah atau buruh. Negara itu harus memiliki 5 komponen, yaitu organisasi, pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya adalah unsur-unsur atau komponen pada negara. Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi sehingga negara tersebut bisa didirikan, yaitu yang pertama adanya wilayah. Sebuah negara harus memiliki wilayah yang berdaulat agar negara tersebut bisa berdiri. Wilayah merupakan syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Dan selanjutnya adalah penduduk. Di dalam sebuah wilayah negara, wajib hukumnya untuk memiliki penduduk yang menempati wilayah tersebut. Syarat dari penduduk ini adalah harus penduduk asli dari wilayah tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah menjadi salah satu syarat selanjutnya yang harus dipenuhi dalam berdirinya sebuah negara. Crawford berpendapat bahwa sebuah negara harus memiliki pemerintah. Pemerintahan ini menjadi kunci agar sebuah negara tersebut bisa berjalan dan dapat menjalankan kegiatan bernegara. Pemerintahan tersebut harus memiliki lembaga-lembaga politik seperti eksekutif, administratif, dan diakui oleh rakyatnya. De facto merupakan bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain berdasarkan fakta atau kenyataan. De facto terbagi lagi menjadi 2, yaitu bersifat sementara dan bersifat tetap. Yang kedua adalah de jure. De jure merupakan bentuk pengakuan secara hukum yang dinyatakan secara resmi oleh suatu negara terhadap keberadaan negara baru yang memiliki landasan hukum tertulis berupa dokumen berdasarkan hukum internasional. Yang kelima, hubungan internasional. Jika negara telah diakui secara internasional dan mendeklarasikannya, maka negara tersebut kemudian melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya dalam pergaulan dan hubungan internasional. Pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai teori ilmu negara. Teori ilmu negara itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, teori negara formal. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah negara itu ialah berdasarkan fakta atau kenyataan. Sifatnya adalah normatif dan serta memiliki unsur das solem dan das sein. Yang kedua adalah teori negara kapitalis klasik.
Teori ini dipelopori oleh Adam Smith yang berpendapat bahwa negara itu memiliki peran yang kecil dan tugas negara hanyalah seputar sosial dan servis atau pelayanan publik. Negara harus memberikan fasilitas terhadap kepentingan warga negaranya. Negara menurut Marxist klasik. Teori ini dipelopori oleh Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Karl Marx memandang bahwa negara itu hadir sebagai alat kekuasaan untuk kaum bourgeois, pemilik modal, dalam menindas kaum proletar, yaitu kaum yang lemah atau buruh pekerja. Teori selanjutnya adalah teori negara Bonaparte. Teori ini dicetuskan oleh Louis Bonaparte. Di dalam teori ini mengemukakan bahwa negara adalah suatu alat untuk mewujudkan kapitalisme, tidak jauh berbeda dengan pandangan Karl Marx. Dengan terwujudnya sistem kapitalisme, ini akan memunculkan pertentangan antara kaum borjuis dan kaum proletar, karena bagi kaum proletar, sistem kapitalisme ini lebih menguntungkan kaum borjuis dan cenderung menindas kaum proletar. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai teori negara. Yang pertama adalah teori negara pluralis. Dalam teori ini memiliki pandangan bahwa negara adalah sebagai alat yang netral dari aktor sosiopolitik yang berkuasa dalam suatu negara dan mempengaruhi negara itu sendiri. Paham ini menekankan sebuah keberagaman di dalam masyarakat. Sebuah negara terdiri dari kelompok sosiopolitik yang saling berinteraksi dan semua kelompok itu bersifat sama, sehingga tidak ada kelompok yang bisa mendominasi kelompok yang lainnya satu sama lain. Yang kedua adalah teori korporatis. Teori korporatis ini dicetuskan oleh Kevin Passmore. Teori ini memiliki pandangan bahwa dalam suatu sistem organisasi, politik, dan sosial negara, itu harus mengikut sertakan asosiasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan melalui wakil mereka dalam lembaga pemerintahan. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk konsultasi yang dilembagakan sehingga dapat tertata dan terorganisir. Yang selanjutnya adalah teori negara strukturalis. Dalam teori ini, berpandangan bahwa negara memiliki kemandirian relatif, yang disebut otonomi relatif negara. Kemandirian dari suatu negara lahir dari perubahan sosial dan konfigurasi struktural dari berbagai unsur dalam masyarakat, dan bukan negara itu sendiri yang menjadi pembentuknya. Teori selanjutnya adalah teori negara organis. Di dalam teori ini memiliki pandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat besar dalam proses mengambil suatu kebijakan. Kebijakan yang diambil ini didapatkan dengan cara yang tidak demokratis. Negara ini memiliki dominasi yang sangat besar dalam bernegara, sehingga terjadi diktatorianisme atau totalitarianisme, yaitu negara memiliki kewenangan penuh atas penyelenggaraan pemerintahan. Asal mula negara itu terbagi ke dalam beberapa zaman atau beberapa masa. Di antaranya yaitu yang pertama, pada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, sekitar abad 4-8 sebelum Masehi, mencakup wilayah kepulauan Aegean, Asia Kecil, kepulauan Sisili, Italia Selatan, dan bahkan mencakup semenanjung Mediterania. Bangsa Yunani kuno tersebar menjadi ratusan polis atau kota yang salah satunya adalah Athena, yang bisa disebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara yang modern pada saat ini. Selanjutnya adalah pada masa Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, bangsa Yunani yang tersebar kemudian terpecah dan jatuh pada genggaman Kekaisaran Romawi, sehingga dalam perkembangan Romawi kuno, unsur kebudayaan Yunani mempengaruhi Kekaisaran Romawi. Selanjutnya pada masa Abad Pertengahan. Pada masa Abad Pertengahan ini terbagi menjadi dua, yaitu pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Masa ini dikenal juga dengan masa kegelapan karena masyarakat pada saat itu terbelenggu oleh kekuasaan feodal yang dilakukan oleh kaum gerejawan, yaitu mereka melakukan sebuah dominasi sehingga segala sesuatu harus sesuai fatwa dari kaum gerejawan tersebut. Akibat dari dominasi yang terjadi pada masa itu, kemudian timbullah kesadaran dalam masyarakat yang kemudian melakukan revolusi atau Renaissance. Tokoh-tokoh pada masa Renaissance seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Dan tokoh-tokoh pasca Renaissance yaitu Niccolo Machiavelli, Jane Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Selanjutnya adalah masa Akhirium atau rasionalisme.
Tokoh-tokoh yang berpendapat pada masa ini diantaranya adalah yang pertama, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang memberikan pendapat bahwa awal mula negara adalah karena adanya perjanjian pemerintahan atau warga negara. Yang kedua adalah Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755. Beliau berpendapat bahwa awal mula negara adalah karena faktor kekuasaan yang kemudian terjadi kesewenang-wenangan sehingga perlu untuk dipisahkan. Yang selanjutnya adalah Jean-Jacques Rousseau, yaitu pada tahun 1712 sampai 1778. Beliau berpendapat bahwa asal mula negara terbentuk adalah karena kondisi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dan tokoh terakhir yang ada pada zaman ini atau pada masa ini adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 yang menyebutkan bahwa awal mula negara terjadi karena sebuah keinginan untuk mendirikan sebuah negara hukum atau Rechtsstaat. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.